Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dua buah program yang telah disediakan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Di video ini, di program ini, kedua program ini, di sini sama-sama membahas mengenai sebuah array. Untuk array itu sendiri, array itu adalah sebuah struktur data di mana gunanya untuk menyimpan data dengan tipe yang sama. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan programnya. Oke, di sebelah kiri saya, pada bagian yang saya blok ini adalah kode untuk array satu dimensi. Dan di sebelah kanan saya, ini adalah array untuk dua dimensi. Untuk persamaannya, keduanya ini sama-sama untuk menyimpan data tentu saja. Kedua, data yang ditampilkan atau di-outputkan, ini saya jalankannya. Tergantung penggunaannya, data yang di-outputkan itu biasanya bersifat seperti ini. Nah, kalau dilihat jika programnya jalan, data yang ditampilkan itu hampir sama-sama menampilkan data. Namun itu terdapat perbedaan. Nah, yang nantinya saya jelaskan juga. Oke. Nah, di sini untuk persamaan yang kedua itu deklarasi variabelnya sama-sama menggunakan list item sub item ini, di mana kita menambahkan kita menggunakan add atau remove dan lainnya itu sama semuanya. Untuk penulisan sintaknya itu hampir sama, cuman ya oke, menurut saya itu aja perbedaannya, persamaannya. Nah, lalu yang kedua itu kita bahas perbedaannya. Untuk perbedaannya itu, program dengan array satu dimensi itu dia menyimpan datanya itu formatnya cuman, kalau kita analogikan, jika kita menyimpan datanya itu formatnya itu cuman mewakili nilainya aja, datanya. Berbeda dengan array dua dimensi, di mana array dua dimensi itu dia ada identitas dari data tersebut. Kalau kita analogikan begini, array satu dimensi itu ibarat sebuah buku dalam sebuah rak. Nah, sementara array dua dimensi itu sebuah lemari yang di dalamnya ada rak atau bagian-bagian sekat-sekat bukunya. Nah, di dalamnya terdapat banyak buku. Begitulah analogi untuk array dua dimensi dan array satu dimensi. Kalau kita jalankan programnya, kita ulangi lagi. Ini. Nah, seperti ini kan kita perhatikan tampilannya sama. Cuman sistem komputer itu mengolah datanya itu berbeda. Di sini, di array satu dimensi, data itu hanya bernilai datanya aja. Nah, tidak tidak ada yang mewakilinya. Berbeda dengan array dua dimensi, data itu dia diwakilkan oleh namanya. Misalnya di sini kan data saya itu kan NIM. Data NIM itu kan satu. Nah, satu ini itu diwakilkan oleh NIM. Begitu juga dengan DIPA, itu kan identitasnya sebagai nama, laki-laki, jenis kelamin, dan teknik informatika itu sebagai prodi. Begitu seterusnya semuanya. Nah, oke. Nah, setelah itu untuk perbedaan yang kedua, itu kita penulisan sintaks array-nya. Kalau di array dua dimensi, kita membentuk
seperti ya membentuk macam matriks di mana 3 dan 0, 1 gitu kan. Kalau array kan dia bentuknya kan cuma sebaris. Jadi kita hanya menambahkan ibaratnya penomorannya aja. Berbeda dengan yang kalau matriks kan kita menambahkan juga di bawahnya kolomnya, barisnya. Nah, sebetulnya kode untuk array dua dimensi ini yang saya dapatkan ini salah. Jadi saya juga sudah punya versi revisinya. Kalau untuk biar bisa gampang jelaskannya, saya pakai buka yang versi revisinya aja. Sebentar, saya pause bentar. Oke, nah di sini saya udah membuka file revisi saya, di mana codingan ini itu menampilkan sebenarnya array dua dimensi. Jadi itu seperti gini. Kalau di sini kan kita membuat header itu dengan menggunakan bawaan dari list view ini atau dari tools. Nah, berbeda dengan itu kalau kita di array dua dimensi, headernya ini kan untuk mengakui identitas dari nama ini, dari nama data ini. Maka oleh sebab itu, header ini juga bersifat dia dua dimensi, array-nya dua dimensi. Nah, jadi ketika data ini diolah atau disimpan, kan ini kita menyinput sebuah data dari tampilan kita ini, kita menginput sebuah data, di mana data itu kan bersifat dua dimensi, array dua dimensi. Nah, di sini data-data tersebut tadi akan tersimpan dan diolah ke dalam array dua dimensi yang baru. Ya, betul. Data yang di bawah ini dan data di atas itu struktur data, cuman berbeda. Yang di sini untuk menampilkan list view, gunanya array dua dimensi juga, cuman dia gunanya untuk list view. Nah, sementara yang di sini itu gunanya untuk input data. Jadi nanti data ini sudah diinput, di-outputkan lagi ke dalam list view. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya kan. Yang sebelumnya cuman macam, kita buka lagi ya. Ini untuk array dua satu dimensi mungkin teman-teman udah paham. Jadi saya tinggalkan aja dulu. Kita buka yang array dua dimensi yang revisian tadi. Nah, di sini kan terlihat perbedaannya. Di sini kita hanya membuat sebuah header dengan array dua dimensi. Nah, masalahnya kita membuat data itu tetap juga bersifat satu dimensi. Jadi, data itu gak ada hubungannya dengan array yang akan ditampilkan. Nah, berbeda dengan yang ini, di sini jika kita jalankan, kalau tampilannya teman-teman ingat tadi kan tampilannya kan, nah, tampilannya bersih kan. Kalau tadi kan teman-teman lihat kan di sebelah kanan sini kan di akhir ini kan ada sebuah kolom baru.
Itu karena mesin komputer kita itu bingung menjalankan program yang mana. Karena dua data tadi sifatnya udah beda. Yang satu array satu dimensi dan yang satu lagi array dua dimensi. Nah, jadi jika kita revisi seperti ini, data-data di dalamnya tetap data-data di dalamnya itu ya dua dimensi. Kalau ditampilkan ke list view pun tetap dua dimensi. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu data kita itu bersifat satu dimensi ditampilkan dua dimensi. Jadi dia akan menciptakan kolom baru di list view kita. Itu sebuah kesalahan. Dan data kita pun bersifat satu dimensi. Sama aja dengan array satu dimensi kita tadi. Dengan program array satu dimensi. Bedanya ya kita nambahkan header aja yang sifatnya dua dimensi. Seperti ini. Ini header. Ini namanya kita menciptakan sebuah header. Nah, itu sajalah ya yang dapat saya sampaikan mengenai array satu dimensi dan dua dimensi pada kedua program saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk terus mendukung channel saya. Sekian dan terima kasih.